Halo, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam, MT. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Yuk simak video penjelasan dari saya berikut ini. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat berasal dari kata philos yang berarti cinta dan sophias yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta tersendiri mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam dan tentunya berbeda-beda. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father atau pendiri negara secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan, tetapi tetap sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pandangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, atau pedoman hidup sehari-hari, yaitu way of life. Selanjutnya ada ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Seperti sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila kedua meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 1, 3, 4, dan 5. Sila ketiga meliputi, mendasari, dan menjiwai sila ke-1, 2, 4, dan 5. Sila keempat meliputi, mendasari, menjiwai sila 1, 2, 3, dan 5. Dan yang terakhir yaitu sila kelima meliputi, mendasari, menjiwai sila 1, 2, dan 3, dan 4. Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Fungsi Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama ada Pancasila sebagai suatu dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada sebagai sumber hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir ada sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, kerukunan antar umat beragama, suku, dan budaya. Tujuan dari Pancasila sebagai filsafat yaitu dapat menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, serta menjadi pandangan hidup agar dapat berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Soekarno meyakini Pancasila adalah falsafah yang mempersatukan dan mengikat Indonesia. Pancasila adalah salah satu alat mempersatu yang saya yakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu, kata Soekarno. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.